Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat. Ya, jumpa lagi dengan Ibu Iis. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi IPS pada tema 4 subtema 1, yaitu tentang jenis-jenis pekerjaan. Kalian tahu nggak apa itu pekerjaan? Pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk menghasilkan uang demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, jenis pekerjaan berdasarkan hasilnya dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu pekerjaan menghasilkan barang, yang kedua adalah pekerjaan menghasilkan jasa. Pekerjaan menghasilkan barang adalah jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang digunakan oleh orang lain. Contohnya adalah yang pertama, ada pengrajin. Pengrajin adalah pekerja terampil yang menghasilkan atau membuat barang-barang dengan tangan. Contohnya, ada pengrajin kayu. Dia membuat hasil kerajinan yang bahan dasarnya berasal dari kayu. Atau ada juga pengrajin gerabah. Pengrajin gerabah ini bahan dasarnya menggunakan tanah liat. Atau ada pengrajin keramik juga yang bahan dasarnya adalah keramik. Yang kedua adalah petani. Petani adalah orang-orang yang bekerja di bidang pertanian dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman seperti padi, buah, bunga, dan lain-lain. Berikutnya adalah peternak. Peternak adalah pekerjaan mengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Contoh hewan yang biasa diternakan adalah bebek, ayam, sapi, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah nelayan. Nelayan adalah orang-orang yang sehari-harinya bekerja menangkap ikan atau biota lainnya yang hidup di dasar kolam maupun permukaan perairan. Nah, yang kedua adalah pekerjaan menghasilkan jasa. Pekerjaan menghasilkan jasa adalah jenis-jenis pekerjaan yang pelayanannya dapat dinikmati oleh orang lain. Contoh dari pekerjaan menghasilkan jasa, ada guru, lalu ada polisi, ada pekerja seni, ada supir, dan ada tukang parkir. Nah, sumber daya alam itu tidak terkumpul di suatu tempat, melainkan tersebar di berbagai daerah. Oleh karena itu, jenis pekerjaan yang dipilih orang-orang di suatu daerah biasanya menyesuaikan dengan kondisi alam yang banyak terdapat di daerah tersebut. Nah, maka jenis pekerjaannya pun dibedakan. Nah, jenis pekerjaan berdasarkan kondisi alam terdiri dari yang pertama adalah wilayah pedesaan. Wilayah pedesaan ini masih banyak lahan pertanian, maka banyak yang bekerja sebagai petani, peternak, atau jika suatu wilayah itu banyak menghasilkan tambang, maka banyak yang bekerja sebagai pekerja tambang. Yang kedua yaitu perkotaan. Di daerah perkotaan ini ketersediaan sumber daya alam sangat sedikit. Oleh karena itu, masyarakat di daerah perkotaan pada umumnya bekerja di bidang perdagangan. Kalau perdagangan ini biasanya berhubungan dengan jual beli seperti pedagang toko, pedagang keliling, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu di bidang industri. Bidang industri ini adalah kegiatan memproses atau mengolah barang menggunakan peralatan mesin di pabrik seperti buruh pabrik, manajer, dan lain sebagainya. Ketiga adalah di bidang jasa. Nah, kegiatan ini memberikan layanan kepada orang lain seperti dokter dan polisi. Yang ketiga adalah wilayah pantai. Pantai ini biasanya pekerjanya banyak yang bekerja sebagai nelayan, petani garam, dan pengusaha ikan. Secara umum, ada 3 wilayah yang mempengaruhi pekerjaan seseorang,
yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi ini sebagian besar pekerjaan orangnya yaitu bertani. Mereka biasanya menanam sayur-sayuran dan buah-buahan. Contohnya adalah teh. Selain itu juga yang di wilayah dataran tinggi, mereka juga beternak sapi seperti sapi perah. Yang kedua adalah wilayah dataran rendah. Wilayah dataran rendah ini biasanya banyak yang bekerja sebagai petani. Misalnya tanaman yang dicocok adalah padi dan palawija. Selain itu juga orang yang tinggal di dataran rendah itu beternak ayam dan bebek. Yang ketiga adalah wilayah perairan. Jenis pekerjaan yang tinggal di perairan adalah sebagai nelayan. Demikian pembahasan dari Bu Iis, semoga dapat dipahami. Terima kasih dan semoga masih tetap semangat untuk belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.